Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 menyampaikan tentang pengertian kerangka karangan. Itu ya, ini kerangka karangan pada umumnya karangan disebut sebagai sesuatu perbuatan yang kegiatan komunikasi antara menulis dan membaca berdasarkan teks yang telah dihasilkan. Widya Mataya tahun 1990 mengatakan bahwa mengarang dalam memahami sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca yang dipahami dengan tepat seperti yang dimaksud oleh pengarang. Karangan merupakan suatu proses menyusun, mencatat, dan mengkomunikasikan makna dan tataran ganda bersifat interaktif dan diserahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang menggunakan sesuatu sistem tanda konvensional yang dapat dilihat. Karangan terdiri dari paragraf yang mencerminkan ketentuan makna yang utuh menurut Graf 1994. 2. Karangan adalah bahasa tulis yang mengarahkan adalah suatu mengorganisasi ide. Pengorganisasian ide diawali dengan menyusun karangan dengan kerangka karangan. Rangkaian ide dapat disusun secara sistematis, logis, jelas, dan terstur dan teratur. Menurut G 1995, seseorang yang akan mengarang tanpa membuat karangan, maka ia akan mudah terjerumus ke arah keadaan yang anarkis. Pengarang akan mudah kehilangan kontrol terhadap karangan yang ia tuju. Tanpa underline acip, kalimat salah yang uraikan begitu disusun sehingga sejajar. Diuraikan tidak seimbang dengan autinel, dengan akan tampak tubuh yang secara utuh. Ontinel merupakan miniatur kerangka karangan. B. Macam-macam kerangka karangan. Berdasarkan perincian yang dilakukan pada suatu kerangka karangan, maka dapat dibedakan kerangka karangan yang pertama yang bersifat sementara, yaitu informal. Yang kedua, kerangka yang bersifat formal. Kerangka karangan sementara yang dalam kurung yang bersifat informal yaitu merupakan suatu alat bantu, sebuah penuntun bagi suatu tulisan yang terarah, sekaligus menjadi dasar untuk penelitian kembali guna mengadakan perombakan-perombakan yang dianggap perlu. Karena kerangka karangan ini hanya bersifat sementara, maka tidak perlu disusun secara terperinci. Akan tetapi, karena ia juga merupakan sebuah kerangka karangan, maka ia harus memungkinkan pengarangnya menggarap persoalannya secara dinamis, sehingga perhatian harus dicurahkan sepenuhnya pada penyusunan kalimat-kalimat, alinea, atau bagian tanpa persoalan bagaimana susunan karangannya atau bagaimana susunan bagian-bagiannya. Kerangka karangan informal biasanya hanya terdiri dari tesis dan pokok-pokok utama, paling tinggi dua tingkat perincian. Alasan untuk menggarap sebuah kerangka karangan sementara dapat berupa topik yang tidak kompleks atau karena penulisan segera menggarap karangan itu. Yang kedua, kerangka karangan formal adalah jenis tulisan yang menggunakan bahasa baku dan mengikuti struktur tertentu yang disesuaikan dengan norma akademik atau profesional. Karangan ini biasa digunakan dalam konteks resmi seperti laporan ilmiah, makalah, surat dinas, dan karya tulis akademik. Ciri utamanya yaitu penggunaan bahasa yang lugas, yang objektif, dan bebas dari unsur emosional atau pribadi. Kerangka karangan yang bersifat formal biasanya timbul dari pertimbangan bahwa topik yang akan digarap bersifat sangat kompleks.
atau satu topik yang sederhana tetapi penulis tidak bermaksud untuk menggarapnya. Proses perencanaan sebuah kerangka formal mengikuti prosedur yang sama seperti kerangka informal. Tesisnya dirumuskan dengan cermat dan tepat, kemudian dipecah-pecah menjadi bagian-bagian bawahan dalam kurung subordinasi yang dikembangkan untuk menjelaskan gagahan sentralnya. C. Karakteristik karangan yang baik. Pada dasarnya, karangan memiliki ciri-ciri yang bisa mengidentifikasikan bahwa karangan tersebut dapat dikatakan baik. Seperti yang diungkapkan oleh Tarigan, karangan yang baik adalah karangan yang mencerminkan kemampuan pengarang untuk menggunakan nada yang serasi. Karangan yang mencerminkan pengarang mampu menyusun karangan secara utuh dan tidak samar-samar dan dapat meyakinkan pembaca. Sedangkan menurut Enre, karangan yang baik adalah karangan yang bermakna jelas, bulat, dan utuh, ekonomis, dan memenuhi kaidah-kaidah gramatikal. Yaitu yang menjelaskan karangan yang baik memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu jelas, merupakan kesatuan yang bulat, singkat, dan padat, memiliki kaidah, kebahasan, dan komunikatif. Berdasarkan pendapat di atas, terdapat juga beberapa persamaan ciri karangan yang baik, yaitu yang pertama jelas. Yaitu aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Yang kedua, kesatuan dan organisasi, yang mana aspek kesatuan yang baik tampak pada kalimat penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Yang ketiga, ekonomis. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan, baik waktu maupun tenaga. Yang keempat, pemakaian bahasa yang dapat diterima. Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Yaitu pemakaian bahasa ini menyangkut banyak aspek. Pemakaian dalam suatu karangan harus mengikuti kaidah yang ada, baik menyangkut kaidah pembentukan kalimat, kaidah pembentukan kata, kaidah ejaan yang berlaku, kaidah peristilahan maupun kaidah-kaidah yang lain yang relevan. Manfaat kerangka karangan. Penyusunan kerangka karangan dimaksudkan agar memudahkan penulis untuk mengontrol alur tulisannya. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lain dari penyusunan kerangka karangan. Yang pertama, untuk menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, mempermudah pembahasan tulisan. Yang ketiga, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Yang keempat, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang kelima, memudahkan penulis mencari tambahan materi sebuah karya atau karangan pasti yang membutuhkan sumber lain untuk menyempurnakan. Yang keenam, menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah sebuah tulisan yang pasti, yang memiliki konsep dan pembahasan yang menuju pada satu objek atau peristiwa. Yang terakhir, memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda setiap tulisan yang memiliki alur tulisannya masing-masing. Buat kerangka karangan. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Kegiatan yang mula-mula dilakukan jika akan menulis suatu karangan ialah menentukan topik. Hal ini berarti bahwa harus ditentukan apa yang harus dibahas dalam tulisan. Akan tapi dalam memilih topik perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, topik itu ada manfaat dan layak dibahas. Yang kedua, topik itu cukup menarik terutama bagi penulis, hal ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, topik itu dikenal baik pada bagian pendahuluan. Telah dikemukakan bahwa agar dapat menulis dengan baik tentang suatu topik, kita harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang topik itu. Yang kedua yaitu pembatasan topik. Setelah itu kita berhasil memilih topik, maka yang selanjutnya yaitu memenuhi persyaratan di atas. Maka langkah-langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah membatasi topik. Dalam hal ini tentu saja dapat dipikirkan secara langsung suatu topik yang cukup terbatas untuk dibahas. Misalnya cara belajar mahasiswa universitas terbuka, penghijauan, dan mengurangi polusi di kota-kota besar. Yang ketiga, topik dan judul. Setelah diperoleh topik yang sesuai, maka dalam pelaksanaan topik yang telah dipilih itu harus dinyatakan dalam suatu judul karangan. Yang dimaksud dengan topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karangan yang digarap, sedangkan judul ialah nama, titel, atau semacam label untuk suatu karangan. Dalam karangan formal atau ilmiah, judul karangan harus tepat menunjukkan topiknya. Penentuan judul tersebut harus dipikirkan secara sungguh-sungguh dengan mengingat yang pertama yaitu harus
sesuai dengan topik atau isi karangan beserta jangkauannya. Yang kedua, judul sebaiknya dinyatakan dalam bentuk frasa. Yang ketiga, judul karangan diusahakan sesingkat mungkin. Yang terakhir yaitu judul harus dinyatakan secara jelas. Berikut ini juga ada beberapa contoh topik yang cukup terbatas, yaitu 1. Tanah kritis di Indonesia, cara mengatasinya. Yang kedua, pengaruh pembukaan jalan raya terhadap cara hidup rakyat di Desa Maja. Yang keempat, yaitu menentukan tujuan dan bentuk. Yang keempat yaitu menentukan tujuan dan bentuk. Karangan supaya sungguh-sungguh mengenai sasarannya, efektif supaya pembaca merasa puas, maka ada beberapa tujuan yang dilakukan, yaitu yang pertama memberitahu atau memberi informasi tentang karangan yang ditujukan kepada pikiran untuk membantu, mempengaruhi, mengambil hati, membangkitkan simpati. Yang kedua, campuran kedua di atas yaitu memberitahu sekaligus mempengaruhi. Bentuk karangan dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain karangan deskripsi, karangan argumentasi, karangan eksposisi, karangan narasi, dan yang terakhir yaitu karangan persuasi. Yang terakhir yaitu membuat kerangka karangan. Langkah terakhir pada tahap penulisan adalah mengorganisasikan karangan. Dalam hal ini, tujuan penulisan serta bahan penulisan turut menentukan bentuk organisasi karangan itu. Bentuk atau pola organisasi karangan akan dibicarakan pada bagian lain dalam uraian ini. Penyusunan kerangka karangan sangat dianjurkan karena akan menghindar penulisan dari kesalahan-kesalahan yang perlu terjadi. Kegunaan kerangka karangan bagi penulis ialah yang pertama yaitu kerangka karangan dapat membantu penulis menyusun karangan secara teratur. Yang kedua, sebuah kerangka karangan memperlihatkan bagian-bagian pokok karangan serta memberi kemungkinan bagi perluasan bagian-bagian tersebut. Sebuah kerangka karangan akan memperlihatkan kepada penulis bahan-bahan atau materi apa yang diperlukan dalam pembahasan yang akan ditulis nanti.